Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Sabdina Muharram dengan NIM 1908107075 dari jurusan PGMI 4B. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian akhlak mazmumah. Akhlak menurut bahasa berarti sifat atau tabiat, sedangkan menurut istilah berarti kumpulan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melahirkan perbuatan baik dan buruk. Di sini saya akan menjelaskan perbuatan yang buruknya, yaitu akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah adalah peringkai atau tingkah laku yang tercermin pada diri manusia yang cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan atau buruk bagi manusia. Contohnya yaitu hidup kotor, berbicara jorok atau kasar, kikir, munafik, iri, dengki, serakah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar manusia membersihkan jiwanya atau hatinya dari segala kotoran yang bersifat tercela yang melekat pada hati manusia. Karena kebersihan jiwa atau kemurnian hati itu merupakan syarat kebahagiaan manusia di dunia atau di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Amalia dari PGMI 4B dengan NIM 19081074 dari kelompok 5 MK Akidah Akhlak DMI akan melanjutkan pemaparan materi mengenai jenis-jenis atau macam-macam dari akhlak mazmumah. Sebelumnya, akhlak mazmumah kan merupakan akhlak yang tercela. Nah, akhlak tercela ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada akhlak mazmumah yang berhubungan dengan Allah, yang kedua berhubungan dengan Rasulullah, yang ketiga yang berhubungan dengan diri sendiri, yang keempat akhlak mazmumah yang berhubungan dengan keluarga, dan yang kelima ada akhlak mazmumah yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Yang pertama ada akhlak mazmumah atau akhlak tercela yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti syirik, musyrik, munafik. Misalkan kita percaya nih dengan sesuatu benda atau apa, contohnya kayak misalkan kita percaya sama batu ini, bahwa batu yang ngasih rezeki kita loh gitu. Itu nggak boleh, karena itu termasuk dalam perbuatan syirik atau musyrik, dan syirik atau musyrik itu termasuk dalam perbuatan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Yang kedua ada akhlak mazmumah berhubungan dengan Rasulullah, seperti misalkan kita nih mencela-cela Rasulullah atau nggak percaya bahwa Rasulullah itu ada, bahwa Rasul itu ada gitu. Nah, itu merupakan perbuatan yang tercela atau akhlak mazmumah yang berhubungan dengan Rasulullah. Yang ketiga ada akhlak mazmumah yang berhubungan dengan diri sendiri, misalkan seperti boros, putus asa, mudah menyerah, nggak mau berusaha. Nah, itu merupakan contoh-contoh perilaku tercela. Misalkan yang paling gampang itu boros. Kadang suka tidak disadari bahwa apa aja nih kita beli gitu, padahal nggak perlu-perlu banget. Nah, itu termasuk perbuatan boros, dan boros kan merupakan perbuatan setan ya. Nah, itu perilaku tercela atau akhlak mazmumah. Selanjutnya akhlak mazmumah yang berhubungan dengan keluarga. Yang berhubungan dengan keluarga misalkan seperti bermusuhan nih sama kakak atau adik. Nah, itu kan gak boleh ya. Nah, itu termasuk perbuatan atau perilaku dari akhlak mazmumah yang berhubungan dengan keluarga. Yang terakhir ada yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Contohnya seperti misalkan kita suka pamer-pamer abis beli barang baru gitu, pamer-pamer sama tetangga. Nah, itu gak boleh. Itu termasuk ke dalam perilaku akhlak mazmumah yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Misalkan seperti sombong, terus suka
adu domba antar tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Nah, itu nggak boleh. Segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Sanadiatul Fikriyah dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang contoh-contoh akhlak sayyi'ah atau akhlak mazmumah. Nah, yang pertama yaitu berkata dusta. Dusta ialah kabar yang tidak sesuai dengan kenyataannya, atau kalau zaman sekarang yaitu hoax, kabar hoax gitu kan. Nah, dan sudah semestinya bagi setiap muslim untuk menghindari dusta. Contohnya, misalkan si A memberikan informasi kepada si B. Dan padahal pada kenyataannya informasi tersebut itu tidak pernah ada. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu munafik. Munafik berasal dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura. Dan kalau menurut istilahnya itu munafik adalah orang yang mengaku bahwa dirinya itu Islam, mengaku bahwa dirinya itu mengikuti Rasulullah, akan tetapi mereka itu menyembunyikan kekufuran dan menyembunyikan permusuhannya kepada Allah. Nah, munafik sendiri itu ada beberapa tanda. Nah, tandanya itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata ia dusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia ingkar. Yang ketiga, apabila ia dipercaya ia akan khianat. Nah, dan ada beberapa akibat yang ditimbulkan dari sifat munafik. Yang pertama yaitu mendapat balasan dari Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, yang kedua yaitu orang munafik dan nanti di akhirat akan dipisahkan dengan orang yang beriman. Yang ketiga, tidak setia dengan orang mukmin. Yang keempat, malas melaksanakan sholat. Yang kelima yaitu orang lain akan membenci dan menjauhinya. Ada beberapa cara untuk menjaga munafik, menjaga lisan, kita menghindari dari sifat munafik. Ya. Yang pertama yaitu senantiasa menjaga lisan. Yang kedua yaitu memperbaiki setiap keburukan dengan perbuatan baik kepada orang lain. Yang ketiga, menjalani silaturahmi sesama teman, meneladani sikap Nabi Muhammad. Yang kelima, mengingat bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Allah akan senantiasa mengawasi kita. Nah, yang keenam yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dan insya Allah apabila kita menghindari sifat munafik, insya Allah Allah pun akan merahmati kita. Nah, yang ketiga yaitu serakah. Serakah atau yang artinya itu rakus. Nah, sikap serakah ini yaitu sikap yang selalu ingin memperoleh sesuatu lebih yang telah ia miliki. Nah, dan biasanya orang serakah itu tidak akan pernah puas terhadap apa yang dia miliki, yang dia dapatkan. Dan biasanya juga orang serakah itu akan mendapatkan keinginannya dengan cara apapun dan menghalalkan cara apapun sampai dia mendapatkan keinginannya itu. Nah, akibatnya itu apa sih? Akibat buruk yang ditimbulkan dari sifat serakah itu. Nah, salah satunya itu akibatnya adalah merusak kerukunan hidup gitu. Jadi orang-orang serakah itu akan dijauhi oleh masyarakat, oleh temannya, oleh siapapun. Nah, yang keempat yaitu durhaka kepada orang tua.
Durhaka kepada orang tua adalah berbuat buruk kepada mereka dan menyia-nyiakan hak mereka. Padahal sudah jelas durhaka kepada orang tua itu adalah sebuah dosa besar, termasuk dosa besar yang Allah laknat apabila kita berdurhaka kepada orang tua. Nah, sebagai orang muslim, kita itu wajib hukumnya menghormati orang tua dan berbakti kepada orang tua. Apabila kita mengucapkan dalam Al-Quran sudah jelas, apabila kita berkata saja itu tidak boleh, atau menolak keinginan itu kita tidak boleh melawannya, tidak boleh melawan orang tua gitu. Itu sudah termasuk durhaka, sudah dosa. Nah, apabila terutama hormat kepada ibu. Nah, itu juga merupakan kewajiban besar setiap muslim. Nah, akibat yang ditimbulkan durhaka apabila kita durhaka kepada orang tua, yaitu salah satunya hidupnya itu tidak akan berkah, tidak akan pernah diberkahi oleh Allah, karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil akhlak sayyi'ah. Nah, dalam beberapa yang tadi saya jelaskan, dan pastinya itu ada dalilnya. Nah, yang pertama yaitu dalil berkata dusta. Nah, dalam Quran surat Al-Hajj ayat 30 yang artinya, demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, jadi sudah jelas sekali bahwa dusta itu dilarang, ya. Semoga kita semua dapat terhindar dari dusta. Yang kedua yaitu munafik. Nah, dalam Al-Quran pun munafik sudah dijelaskan, ya, yang artinya apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Nah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Yang ketiga yaitu serakah. Dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki yang bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Yang keempat yaitu durhaka kepada orang tua. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah,
Sudah jelas sekali bahwa itu semua dilarang oleh Allah dan sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatka Muklisyadi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan cara menghindari akhlak sayyi'ah mazmumah atau akhlak tercela. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Maka dalam Islam memerintahkan kepada setiap umatnya agar berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, bersama kawan, di sekolah. Kita harus bersikap baik dan berakhlakul karimah terhadap sesama. Di sini saya akan menjelaskan ada 10 cara menghindari akhlak mazmumah. Menghindari dosa besar adalah suatu keharusan, karena dengan menghindarinya maka kehidupan kita akan berjalan dengan tertib. 1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, sholat, sedekah, mengajak berbaik terhadap sesama. Dan yang kedua, senantiasa menyadari bahwa dosa besar akan berakhir buruk, terutama menimpa perilaku sendirinya di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, semakin berdisiplin dalam mengerjakan sholat, mengerjakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Senantiasa berlomba-lomba dan memilih agar mendapatkan pahala dari Allah. 5. Membiasakan silaturahmi. Dan dengan membiasakan silaturahmi, kita akan membagi rezeki kepada orang lain, mendapatkan barokah dari silaturahmi itu. Yang keenam, mampu menahan diri dari amarah. Dan ini kita akan terhindar dari akhlak tercela. Kalau orang yang marah-marah ya itu banyak menimbulkan dosa. Mampu mengakui kesalahannya sendiri, mampu mengintrospeksi kesalahannya sendiri. Oh ya, aku ini salah berarti ya. Selalu mengingat-ingat Allah. Yang kedelapan, bersikap lembut. Bersikap lembut itu ya sama saja seperti jangan mudah marah gitu loh. Semisal ada kesalahannya, kita berbagi bareng-bareng bersama-sama. Jangan mudah marah-marah agar terhindar dari akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Dan yang kesembilan, meninggalkan hal-hal yang ditinggalkan riba. Yang 10, suka bersedekah ya. Suka bersedekah itu ya dalam artian bukan dalam hal materi aja ya, tapi ya membagi cerita-cerita lucu atau menggagas suatu ide, atau bisa dari tenaganya juga, sedekah tenaga, sedekah pikiran. Pada intinya, jika kita sudah melihat segala perbuatan itu, insya Allah Allah juga akan berbalik kepada kita segala hal yang baik. Semoga berpihak dalam diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.